Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sejawat nurse, untuk materi kedua kita langsung saja kita akan mendengarkan materi dari ahli hukum, ya, ahli hukum dari anggota Departemen Hukum dan Perundang-undangan DPP PPNI, Bapak Nurse Ahmad Effendi Kasim SK SHMH. Ini tinggal satu lagi titel yang belum dapat, gelar doktor. Mudah-mudahan segera nanti, tapi dokternya saya belum tahu apa dokter hukum atau dokter pendidikan ini nanti yang diambil ya. Nah, baik, kami persilahkan Pak Effendi untuk membawakan materi. Kami berikan waktu 20 menit. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Jasmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ketua Umum jika masih berada di ruang Zoom. Kemudian para pengurus DPP PPNI yang sempat hadir. Yang saya hormati kawan-kawan di Bapena, kemudian narasumber sebelumnya Pak Purkon, kemudian moderator yang gagah pada siang hari ini. Jadi sebenarnya memang dalam konteks ini kita berbicara terkait tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang memang baru beberapa minggu yang lalu diterbitkan dalam lembaran negara, walaupun sebelumnya sudah disahkan melalui rapat paripurna. Tadi sudah disampaikan bagaimana banyaknya terkait tentang pasal-pasal, kemudian bab, kemudian substansi terkait tentang undang-undang kesehatan yang baru ini. Nah, sekali lagi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini selalu harus beradaptasi dengan peraturan yang baru. Kalau di dunia zoologi, perbandingan antara komodo dengan dinosaurus, katanya ya, dinosaurus itu sampai hari ini cuma punya fosil saja. Kemudian komodo sama-sama juga binatang, tapi dia sudah beribu tahun, tapi masih ada sampai hari ini. Kalau dinosaurus itu cuma fosilnya. Itu kenapa ada terjadi perbedaan itu? Ya katanya dalam dunia zoologi, perbedaan antara dinosaurus dengan komodo itu adalah dinosaurus itu tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, sehingga dia cuma jadi fosil hari ini. Makanya untuk itu komodo hari ini kenapa dia ada sampai hari ini? Karena dia mampu beradaptasi dengan perubahan situasi, iklim, dan lingkungan yang ada. Nah, begitupun juga kita di dunia keperawatan, terutama di PPNI ini. Jadi kita melakukan adaptasi sebuah peraturan yang akhir-akhir ini sejak tahun 2022 kemarin kita intens melakukan gerakan, kemudian menyelamatkan Undang-Undang Keperawatan. Karena kalau kita melihat dari perspektif sejarah, Undang-Undang Keperawatan ini sampai pada titik nadirnya menjadi sebuah undang-undang itu melalui perjuangan yang panjang dan sejarah yang begitu panjang. Mulai dari senior-senior, kemudian para guru-guru kita dan lain sebagainya. Tapi pada hari ini sejarah itu, sejarah perjuangan itu hanya bisa diceritakan. Nah, sekarang dengan konsep adaptasi ini kita lakukan sejarah baru seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum tadi, perjuangan itu harus terus. Baik, Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan membahas terkait tentang dampak kemudian pertanggungjawab hukum perawat. Kalau kita berbicara terkait tentang dampak, ini istilah sosial. Kemudian juga ketika kita berbicara pertanggungjawaban hukum, berarti ada konsekuensi ketika kita tidak bisa mempertanggungjawabkan sesuatu. Izin share screen. Oke. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan, rekan-rekan perawat dimanapun berada. Kalau kita melihat perkembangan akhir-akhir ini, memang hukum itu tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau kita bicara terkait tentang soal dampak dari sebuah undang-undang, berarti ada dua konsekuensinya. Ada yang sifatnya positif, ada sifatnya negatif bagi masyarakat.
Nah, tapi soal positif dengan negatifnya ini itu tergantung pada 3 item. Yang pertama terkait tentang isinya, bagaimana isi atau substansi daripada undang-undang itu. Kemudian bagaimana tujuan undang-undang itu dibentuk. Dan yang ketiga adalah bagaimana soal pelaksanaannya, soal implementasi daripada suatu undang-undang atau suatu peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita berbicara terkait tentang yang positif, berarti di sana soal bagaimana soal peningkatan kesejahteraan, bagaimana soal keadilan dan ketertiban, kemudian juga soal bagaimana keamanan atau kemanfaatan. Jadi secara ilmu hukum bahwa tujuan hukum itu cuma 3. Bagaimana soal keadilan, bagaimana soal ketertiban, bagaimana soal kemanfaatan. Jadi setiap apapun yang terjadi konsekuensi logis daripada suatu peraturan perundang-undangan, kemudian bagaimana ditegakkan, itu dari 3 tujuan hukum ini. Makanya soal kalau Bapak, Ibu, kawan-kawan, rekan-rekan sejawat perawat itu melihat di media televisi soal bagaimana soal kasus-kasus hukum, bagaimana putusan, ini selalu bertentangan antara soal keadilan dengan ketertiban. Bagaimana ketertiban dengan kemanfaatan, bagaimana kemanfaatan dengan keadilan. Nah, ini konsep besarnya kalau soal positifnya. Kemudian kalau soal negatif, nah dari satu undang-undang kita bisa melihat bagaimana apakah undang-undang ini punya potensi untuk terjadinya pelanggaran hak asasi dari masyarakat ke warga negara. Kemudian dari berlakunya undang-undang ini apakah ada sesuatu diskriminasi. Contoh misalnya di konteks pelayanan kesehatan. Apakah dengan lahirnya undang-undang kesehatan ini potensinya ada tidak soal diskriminasi nanti? Soal diskriminasi pelayanan dan lain sebagainya. Ini akan kita lihat. Kemudian soal pelanggaran hak asasi manusia, ya hak asasi contoh misalnya bahwa sehat itu merupakan hak. Di mana-mana pun kita berbicara kesehatan merupakan hak. Makanya salah satu pilar adalah pembangunan bangsa itu adalah salah satunya bagaimana meningkatkan derajat kesehatan. Nah, dari satu peraturan juga negatifnya juga ada soal konflik sosial. Dengan berlakunya undang-undang ini ada tidak konflik yang terjadi di masyarakat. Nah, ini akan kita lihat nanti ke depannya dalam sesi-sesi berikutnya. Nah, ini kalau ini kita akan berbicara soal dampak kemudian pertanggungjawaban hukum. Nah, kalau bicara terkait tentang dampak, inilah konteks perspektif yang akan kita lihat. Nah, tadi ketika 3 item ini, kalau kita melihat isi ini sangat banyak. Secara substansi sangat banyak. Kenapa sangat banyak ya? Karena dengan menggunakan konsep omnibus law tadi, dengan mencabut undang-undang 11 undang-undang. Nah, kalau kita berbicara terkait tentang isi, salah satu isinya itulah soal pertanggungjawaban hukum. Nah, kalau soal tujuan daripada undang-undang ini sekali lagi semua peraturan itu pasti punya tujuan baik. Apakah tujuan itu nanti sinkron dengan isi daripada undang-undang? Apakah tujuan itu dalam pelaksanaannya nanti akan mencapai tujuan yang dimaksud dari undang-undang ini? Nanti akan kita bisa lihat. Ini baru kalau soal pelaksanaan belum mampu kita bisa menggambarkan bagaimana ke depannya. Yang bisa kita berbicara adalah pelaksanaan daripada undang-undang sebelumnya. Nah, ini bisa. Nah, akan kita melihat bagaimana salah satu isi soal tanggung jawab. Nah, ada prinsip di dalam hukum soal tanggung jawab ini. Ada 5 prinsip. Nah, kalau kita basicnya adalah soal di kamus bahasa Indonesia bahwa tanggung jawab suatu yang mewajibkan seseorang harus menanggung sesuatu jika terjadi hal yang tidak dikehendaki. Orang tersebut boleh disalahkan, diperkarakan, dituntut, dan sebagainya. Jadi soal tanggung jawab. Jadi kalau kita sebagai seorang perawat, soal perawat yang profesional, berarti kita siap untuk dituntut, diperkarakan, disalahkan. Nah, karena hari ini dengan berkembangnya teknologi, semua masyarakat dapat mengakses bagaimana itu hukum, terutama di hukum di bidang kesehatan. Nah, ada 5 prinsip. Yang pertama adalah terkait dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan.
liability based on fault. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan. Jika ada unsur kesalahan yang dilakukan. Nah, jadi kita lihat DPP PPNI melalui Badan Bantuan Hukum selama ini sejak tahun 2018 soal unsur kesalahan, dunia malpraktek sejak tahun 2018 itu selalu dilakukan advokasi oleh Badan Bantuan Hukum. Nah, bagaimana soal tanggung jawab ini? Apakah ada perawat-perawat yang berhadapan dengan hukum kemudian diadvokasi oleh PPNI melalui Badan Bantuan Hukumnya? Itu apakah terbebas dari jeratan hukum ataukah terbebas ataukah terjerat? Nah, ini nanti akan di sesi berikutnya soal bagaimana implementasi atau pengalaman daripada BPH untuk soal melakukan advokasi kepada perawat-perawat yang berhadapan dengan hukum. Kemudian yang kedua adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Jadi prinsip tanggung jawab ini berbicara terkait tentang seseorang atau perawat atau tenaga kesehatan itu ketika dia dipersoalkan, dipermasalahkan, diperkarakan, itu dia baru dianggap bersalah kalau dia bisa membuktikan sendiri bahwa dia tidak bersalah. Jadi contoh misalnya bahwa ada perawat diduga melakukan malpraktek, salah memberikan obat misalnya. Jadi pertanggungjawaban itu ketika kita mampu menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan atau perawat lakukan itu berdasarkan keilmuan, kemampuan, dan skill yang dia miliki. Nah, itu. Ini soal praduga untuk selalu bertanggung jawab. Nah, prinsip ketiga adalah praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Ini kebalikannya. Nah, kalau prinsip yang ketiga ini berbicara terkait tentang ya, misalnya kita diperkarakan, ya silakan buktikan. Silakan buktikan kesalahan saya. Silakan buktikan kesalahan saya. Silakan buktikan kesalahan perawat itu. Nah, jadi sifatnya kita pasif. Nah, kemudian yang keempat adalah soal bagaimana tanggung jawab mutlak. Prinsip ini menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor untuk menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab. Contoh misalnya keadaan tertentu kemarin misalnya. Bagaimana ribuan soal penanganan pandemi kemarin itu melakukan sangat banyak ya perawat-perawat melakukan aksi kepahlawanan. Bagaimana menjadi garda terdepan. Nah, ini tidak bisa dituntut perawat ketika ada pasien yang meninggal. Nah, ini pernah diadvokasi oleh BPH. Ada satu kasus di Provinsi Jawa Timur bahwa ada perawat di ICU itu dia dilaporkan karena ada pasien yang meninggal di ruang ICU COVID. Nah, ini. Jadi kalau bicara terkait tentang prinsip tanggung jawab ini, tenaga kesehatan itu tidak bisa dimintai pertanggung jawab karena ada satu keadaan. Nah, ini prinsip ini juga bisa berkembang soal pertanggungjawaban mutlak ini. Ini bicara terkait tentang juga bukan saya tanggung jawab seseorang, tetapi juga tanggung jawab korporasi, tanggung jawab bagaimana fasilitas layanan kesehatan. Jadi karena kalau kita berbicara terkait tentang sistem kesehatan atau pelayanan kesehatan itu sistemnya bersifat integral, tidak bisa personal pertanggungjawabannya. Makanya di Undang-Undang Rumah Sakit itu Undang-Undang Rumah Sakit sebelumnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 itu bahwa rumah sakit itu bertanggung jawab terhadap setiap kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mengakibatkan kerugian kepada penerima layanan kesehatan. Itu tanggung jawab. Tetapi undang-undang itu juga dicabut hari ini, ya. Itu sudah mengalami perubahan dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita lihat. Nah, kemudian yang terakhir adalah soal prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Nah, tanggung jawab dengan pembatasan ini soal bagaimana kewenangan.
Nah, kita ketahui bahwa tenaga kesehatan itu ada 13 kelompok. Kalau kita basisnya adalah Undang-Undang Tenaga Kesehatan sebelumnya, Undang-Undang 36 tahun 2014. Dari 13 kelompok ini mempunyai lagi beberapa jenis. Jenisnya sangat banyak tuh. Tapi kalau kita ingin mengukur berapa jenis tenaga kesehatan, kita bisa lihat data di Kementerian Kesehatan ya. Data di Kementerian Kesehatan ada berapa jenis. Nah, ini juga terejawantakan dalam bentuk suatu wadah tuh. Satu wadah yaitu organisasi profesi. Jadi tinggal lihat tuh berapa organisasi profesi yang terdaftar di Kementerian Kesehatan sebelumnya. Silakan dicek. Itu kurang lebih ada 35 tuh. Karena memang undang-undang sebelumnya mewajibkan bahwa setiap jenis tenaga kesehatan itu harus membentuk satu organisasi profesi. Nah, nanti kita pembahasan soal organisasi profesi dan lain sebagainya itu mungkin di sesi berikut. Ya, baik. Kalau kita melihat soal tadi prinsip tanggung jawab, sekarang apa sih tanggung jawab itu? Ada 3 klaster yang kita perlu ketahui soal bagaimana perawat atau tenaga kesehatan itu bertanggung jawab terhadap tindakan atau perbuatannya. Ada 3. Yang pertama adalah tanggung jawab soal hukum keperdataan. Jadi hukum perdata ini secara konsep sifatnya antara individu dengan individu atau subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Nah, ini kalau kita bicara terkait tentang subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam kalangan hubungan, yaitu terkait tentang tenaga medis dan tenaga kesehatan atau rumah sakit yang tidak memenuhi kewajiban atau tidak memberikan hak-hak pasien berdasarkan perjanjian pemberian pelayanan. Nah, ini yang diistilahkan dalam hukum itu cuma ada 2 soal keperdataan itu. Soal one prestasi soal ingkar janji. Ini soal tanggung jawab keperdataan. Jadi ada kewajiban yang kita tidak penuhi. Ada hak pasien juga yang ada kewajiban yang kita tidak penuhi, ada hak pasien yang kita tidak berikan. Ini soal tanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua adalah soal tanggung jawab hukum perdata ini adalah melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap pasien. Contoh misalnya kasus-kasus yang merugikan pasien misalnya. Misalnya pasien dijanjikan operasi sebuah pen ya di dalam dan sebagainya dengan spesifikasi dan lain-lain. Tetapi yang dilakukan operasi itu bukan space atau yang diinginkan atau yang diperjanjikan sebelumnya. Nah, ini bisa dilakukan perbuatan. Pernah ada satu kasus ya, ini kolektif pertanggungjawabannya. Karena melakukan suatu operasi itu bukan saja dokter di dalamnya, tetapi ada juga perawat di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, ketika ada seorang pasien itu merasa dirugikan dari tindakan terhadap dirinya, ini dia bisa melakukan tuntutan terhadap seorang tenaga kesehatan maupun tenaga medis. Jadi ada 2 di soal tanggung jawab hukum keperdataan. Soal bagaimana kita memenuhi kewajiban, kemudian juga soal bagaimana kita harus memberikan hak pasien itu. Nah, kemudian kita harus mencegah tindakan yang merugikan terhadap pasien. Kemudian yang kedua adalah soal tanggung jawab hukum pidana. Nah, ini yang sangat intens dilakukan oleh kalangan-kalangan tenaga kesehatan, tenaga medis, ketika ada klausul terkait tentang hukum pidana. Nah, bagaimana soal tanggung jawab hukum pidana? Ya, ada kesalahan tenaga medis atau tenaga kesehatan atau tenaga perawatan dalam melakukan tindakan itu yang kurang hati-hati, yang menyebabkan pasien atau penerima jasa kesehatan itu meninggal dunia atau cacat. Ya, 2 konteksnya itu. Ada pasien yang meninggal, ada pasien yang cacat. Tetapi dalam istilah di Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 ini dia bukan pakai cacat,
tetapi disabilitas. Karena perspektifnya sudah kena ada undang-undang disabilitas, jadi dia menggunakan bahasa disabilitas, bukan lagi cacat. Nah, ini norma. Nah, ini kalau kita bicara soal satu-satu tanggung jawab, ini panjang dengan berbagai macam norma yang ada di dalam undang-undang. Nanti di seri berikut kita akan coba paparkan soal bagaimana normanya, kemudian bagaimana kemungkinan akan diterapkannya, kemudian bagaimana soal konkret dalam pelaksanaannya. Nah, itu nanti kita akan dalam sesi-sesi seminar-seminar selanjutnya. Ini merupakan gambaran umum terkait tentang bagaimana bertanggung jawab. Karena kalau kita bicara tanggung jawab ini panjang ceritanya. Nah, yang terakhir adalah soal tanggung jawab hukum administratif. Mohon maaf Pak Pendi, 5 menit lagi Pak. 5 menit lagi. Baik, soal tanggung jawab hukum administratif. Nah, inilah yang menjadi sering dilakukan kajian. Soal tanggung jawab hukum administratif ini adalah soal bagaimana tenaga medis, tenaga kesehatan, atau rumah sakit melakukan praktik dengan melanggar hukum administrasi negara, seperti menjalankan praktek tanpa izin, melakukan praktek atau tindakan yang tidak sesuai dengan izin yang dimilikinya. Nah, contoh misalnya, kalau di undang-undang keperawatan kemarin yang bisa melakukan praktek mandiri itu, yang harus diperbarui adalah profesi nurse, tetapi masih ada yang melakukan praktek mandiri itu adalah latar belakang diploma 3 misalnya. Nah, ini pelanggaran terhadap administratif. Kemudian izin yang dimilikinya sudah kadaluarsa ataupun menjalankan praktik tanpa membuat catatan medis atau catatan keperawatan yang jelas. Nah, ini soal tadi Pak Purkan sebelumnya sudah bicara soal bagaimana STR, SIP, ini tinjauan yuridisnya itu berdasarkan hukum administratif. Salah satunya tinjauannya perspektifnya untuk dikaji bagaimana tanggung jawab soal izin, soal STR, soal SIP, ini tanggung jawab hukum administratif. Nah, ini saya kasih contoh terakhir nih, soal bagaimana norma soal tanggung jawab. Tetapi dia dalam konteks konteks perbandingan ya. Jadi di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di pasal 310 itu ini dalam konteks bagaimana penyelesaian perselisihan. Pasal 310 ini menyatakan bahwa dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, ini undang-undang saat ini normanya demikian. Nanti bisa dibaca sendiri. Tetapi ini panjang kajiannya, bagaimana soal keadaan, bagaimana soal kesalahan, kemudian bagaimana soal kerugian, bagaimana soal perselisihan, kemudian bagaimana soal alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan. Ini akan dibahas secara khusus dalam seri-seri berikutnya atau dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa ada perbedaan dengan undang-undang sebelumnya. Kalau undang-undang sebelumnya terkait tentang kesalahan ini atau kelalaian, kalau di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, pasal 78, dia menyatakan gini, dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan. Ini dia pakai kata harus di sini. Ketika pakai kata harus berarti wajib. Tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi perbedaan undang-undang, norma undang-undang di undang-undang saat ini, undang-undang kesehatan yang baru dengan undang-undang tenaga kesehatan sebelumnya, itu kalau di undang-undang saat ini tidak mengharuskan, hanya seperti himbauan saja. Kalau di undang-undang tenaga kesehatan sebelumnya itu mewajibkan, mengharuskan, harus tuh diselesaikan ketika ada dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi di pelayanan kesehatan. Itu harus, wajib. Nah, tadi sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana prinsip
soal tanggung jawab, terutama rumah sakit ya. Ini saya sampaikan tadi. Soal tanggung jawab hukumnya di Undang-Undang Rumah Sakit, eh, di Undang-Undang Kesehatan itu mengatakan gini, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang timbul atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Nah ini jelas ya, ada tanggung jawab korporasi. Nah ini bagaimana dengan tanggung jawab soal penyelesaian perselisihan yang perbandingannya satu mengharuskan, satu hanya menghimbaukan. Nah ini akan kembali kita kaji lebih detail bagaimana norma-norma ini, kemudian dengan perspektif bagaimana perbandingan hukum atau perbandingan norma dari masing-masing undang-undang ini. Karena setiap undang-undang atau setiap norma yang lahir itu kita akan melakukan kajian dengan perspektif berbagai macam perspektif. Kalau kita pakai teori hukum namanya Lawrence Friedman, itu membagi dalam 3. Bagaimana kita melihat bagaimana bentuk suatu peraturan perundangan, bagaimana bentuk isi, kemudian bagaimana bentuk budaya hukumnya. Nah, kalau perbandingan yang sering dipakai hari ini adalah teorinya Hans Kelsen. Bagaimana soal hukum murni, bagaimana mengkaji cuma undang-undang. Nah, bagaimana bentuk kedepannya nanti akan dilakukan part atau sesi-sesi atau seri-seri yang lebih detail dan lebih khusus lagi. Demikian Bang Jasmen yang dapat saya sampaikan untuk sebagai pembuka atau pengawal diskusi kita siang hari ini dan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.